Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai jenis dan fungsi karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah berdasarkan jenisnya, kita bagi menjadi yang pertama buku, kemudian yang kedua ada laporan penelitian, yang ketiga laporan penyelesaian studi, dan yang keempat artikel. Buku itu sendiri kemudian dibagi ada buku teks dan buku non-teks. Kalau laporan penelitian, ada laporan penelitian lapangan dan laporan kajian pustaka. Laporan penyelesaian studi ada makalah, skripsi, tesis, disertasi. Sedangkan artikel ada artikel populer, artikel telaah pustaka, dan artikel penelitian. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, buku. Buku berdasarkan jenisnya kita bagi menjadi buku teks dan buku non-teks. Buku teks ini ada buku pelajaran, modul, dan diktat, sedangkan buku non-teks ada buku pengayaan dan buku referensi. Buku teks adalah buku utama yang digunakan dalam pembelajaran. Contohnya tadi ya, ada buku pelajaran, modul, dan diktat. Ini kita lihat buku pelajaran, ini contohnya ada buku siswa, misalnya untuk siswa SD ada buku tematik, tema 1, Diriku, buku tematik terpadu kurikulum 2013. Ini yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian ada diktat dan ada modul. Perbedaan diktat dan modul. Kalau diktat ini adalah bahan ajar yang disusun berdasarkan kurikulum dan silabus, terdiri dari bab-bab yang memuat materi pelajaran. Jadi secara umum ini ada bagian awal, halaman sampul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, gambar tabel, kemudian bab-bab selanjutnya. Kemudian terakhir ada daftar pustaka dan biodata penulis. Kalau modul ini adalah satuan bahan ajar yang dapat dipelajari sendiri oleh siswa atau mahasiswa. Jadi bab-babnya itu terdiri dari beberapa kegiatan pembelajaran dan kegiatan pembelajarannya itu di dalamnya ada kompetensi-kompetensi yang berbeda. Jadi terlihat jelas di sini kalau di diktat bagian bab itu langsung berisi materi. Kalau di modul bagian bab itu berisi kompetensi, uraian materi, ada latihan soal, dan ada kunci. Kemudian bab selanjutnya juga demikian. Ada kompetensi, uraian materi, soal, kunci, seperti itu. Ini perbedaan diktat dan modul. Kemudian kita lanjutkan ke buku non-teks. Buku non-teks merupakan jenis buku yang bertujuan agar dapat memberikan pengayaan, pengetahuan, wawasan, dan keterampilan terhadap buku teks pelajaran dari kajian keilmuan tertentu. Contoh buku non-teks ada buku pengayaan dan referensi. Misalnya untuk siswa SD, tadi buku utamanya adalah buku pelajaran, buku tema 1 misalnya ini. Kemudian buku pengayaannya, misalnya ada buku pengayaan dan penilaian tematik. Ini contoh yang untuk kelas 3, ini contoh untuk kelas 2, jelajah sains. Ini digunakan sebagai pengayaan atau tambahan di luar pembelajaran. Kemudian kalau buku referensi contohnya kamus. Ini eh, digunakan juga untuk referensi atau tambahan daftar pustaka dalam pembelajaran. Kemudian, kalau laporan penelitian, ada laporan penelitian lapangan dan laporan kajian pustaka. Jadi, ini tergantung dari jenis penelitiannya ya. Laporan penelitian lapangan nanti ada penelitian PTK, penelitian eksperimen, penelitian pengembangan, dan sebagainya. Kalau kajian pustaka berarti dia melakukan kajian-kajian terhadap isi buku. Ini karya ilmiah.
jenis laporan. Kemudian ada laporan penyelesaian studi. Ada makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Kalau makalah teman-teman mungkin sudah familiar karena beberapa mata kuliah menugaskan mahasiswa untuk menyusun makalah. Jadi sebagai syarat lulus suatu mata kuliah terdapat tugas penyusunan makalah. Secara umum kalau makalah isinya ada bab pendahuluan, bab isi, bab penutup itu secara umum, tapi secara khusus disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan. Kemudian ada skripsi, tesis, dan disertasi. Ini perbedaannya apa? Kalau skripsi ini adalah laporan penyelesaian studi untuk mahasiswa jenjang sarjana atau S1. Tesis ini laporan penyelesaian studi untuk mahasiswa jenjang magister atau S2 dan disertasi ini untuk mahasiswa jenjang S3 atau doktoral. Perbedaannya di mana skripsi, tesis, dan disertasi? Perbedaannya bisa di kedalaman dan keluasan dari apa yang dibahas di penelitiannya itu. Kemudian artikel. Artikel merupakan karya tulis yang dipublikasikan kepada umum. Artikel itu dibedakan menjadi artikel populer, artikel telaah pustaka, dan artikel penelitian. Kalau artikel populer ini ditujukan untuk lingkup masyarakat umum yang luas. Bentuk karangannya ini misalnya suatu artikel atau tulisan yang diterbitkan di surat kabar. Kalau artikel telaah pustaka dan artikel penelitian, ini publikasinya adalah di jurnal atau proceeding. Perbedaannya, kalau artikel telaah pustaka, dia hanya berdasarkan studi-studi dari buku, dari jurnal, atau dari kajian-kajian pustaka. Kalau artikel penelitian, ini berdasarkan hasil penelitian lapangan. Kemudian kedua artikel ini, kalau telaah pustaka dan penelitian, ini publikasinya di jurnal atau proceeding. Perbedaannya apa? Jurnal adalah kumpulan artikel yang dipublikasikan karena sudah melalui proses review oleh ahli. Jurnal ini memiliki nomor ISSN. Kalau proceeding ini diterbitkan setelah melalui proses presentasi, misalnya seminar. Proceeding ini memiliki nomor ISBN. Ini ya tadi contoh, ini artikel populer. Nah, ini dipublikasikan di surat kabar. Kemudian kalau artikel telaah pustaka dan artikel penelitian, ini sama-sama bisa diterbitkan di jurnal atau proceeding. Bedanya adalah kontennya. Kalau artikel ilmiah telaah pustaka, kontennya itu berasal dari studi pustaka. Kalau artikel ilmiah penelitian itu kontennya berdasarkan hasil penelitian. Ini contoh jurnal ilmiah yang dimiliki oleh Prodi PGSD UST, ada Trihayu dan ada Taman Cendekia. Kalau proceeding ini berdasarkan hasil seminar. Fungsi karya tulis ilmiah, yang pertama, memfasilitasi munculnya ide atau gagasan baru. Yang kedua, perekaman ide atau gagasan penulis. Yang ketiga, penghargaan terhadap ide atau gagasan. Yang keempat, diseminasi ide atau gagasan. Yang kelima, koreksi terhadap ide atau gagasan. Dan yang keenam, wahana tindak lanjut ide atau gagasan.